Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sipcong. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dalam video ini saya akan meliput perjalanan untuk ziarah Wali Limo Jatim plus Madura yang diselenggarakan oleh Ranting Ibnu PPNU Desa Kamulan dan Baruharjo. Terus ikutin video ini. Selamat menonton. Jadi sebenarnya perjalanan ke makam Sunan Bonang ini bukan tujuan yang pertama. Sebelum ini tadi saya bersama rombongan sudah mampir ke makam Gusmi yang berada di pelosok kota Kediri dan juga di makam Syekh Yunus yang terletak di kota Kediri juga. Karena hujan saya tidak bisa untuk mengambil video untuk meliput bagaimana suasana di makam dan sekitarnya. Siapa sangka wisata religi saat ini cukup menarik masyarakat. Hal ini tak lepas dari makam tokoh Islam atau Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang terus memberikan pengaruh dan menjadi magnet wisata religi. Nah, bagaimana sih suasana wisata religi makam Wali Songo yang berada di Jawa Timur? Nah, ayo kita intip beserta sejarahnya. Oke, kali ini saya sudah tiba di makam Sunan Bonang. Untuk menuju makamnya kita harus naik becak. Oke guys, ikuti terus guys. Karena cukup lumayan jauh kalau kita jalan kaki. Itu abang becaknya udah antri. Ikuti terus guys. Makam Sunan Bonang di Tuban. Makam Sunan Bonang berlokasi di sebelah utara alun-alun Kabupaten Tuban yang memiliki keunikan tersendiri yang berupa gapura di pintu masuknya yang berhias kalamakara layaknya sebuah candi. Untuk menuju makam Sunan Bonang kita ditujukan langsung untuk melewati pasar-pasar panjang jalan menuju makam. Ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa subscribe. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bonang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya, Bong Swiho alias Sunan Ampel.
Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya dia sampai pada sebuah muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun, murid tersebut tidak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaiannya. Saat melewati Tuban, ada sebuah murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka merebutkannya. Di kota Tuban, setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap hari Jumat Wage di bulan Muharram atau Sura. Sesudah mengunjungi objek wisata ini, biasanya para wisatawan menyaksikan keindahan arsitektur Masjid Agung Tuban yang berwarna-warni. Ini selesai dari makan Sunan Bonang, guys. Ya, untuk kembalinya kita juga naik becak juga. Untuk tarif becaknya waktu dari sana ke sini bertarif 10.000 dan juga untuk kembalinya bertarif 15 karena jalannya cukup menanjak. Kalau dari sana ke sini jalannya itu menurun. Oke, saya mau naik becak dulu. Oke, langsung saja kita melanjutkan perjalanan menuju makam Asmorokondi, kurang lebih 30 menit dari lokasi makam Sunan Bonang. Oke, kita masuki gang menuju makam. Jangan lupa Asmorokondi dan subscribe. Jangan lupa pakai masker, guys. Syekh Asmorokondi. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi yang berlokasikan di Dusun Gesik, Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, merupakan tempat makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi yang merupakan wali tertua yang ada di tanah Jawa. Tempat tersebut menjadi saksi kisah perjalanan Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dalam melakukan penyebaran agama Islam. Keberadaan Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi kerap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup perjalanan serta asal-usul beliau. Pada tahun 1400, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi telah mendarat di sisi sebelah timur Bandar Tuban, yaitu di Desa Gresik Harjo. Lalu beliau mulai mengajak masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam dengan menggunakan modal dakwah yang sampai saat ini masih dieluk-elukan oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk memeluk agama Islam. Oke, ini sudah berada di parkiran Asmorokondi. Setelah ini akan dilanjutkan perjalanan menuju Sunan Derajat, yaitu berada di kota Lamongan. Jarak tempuh sekitar 1,5 jam, mungkin
jam 3 baru tiba di sana. Setelah perjalanan 1,5 jam turu guys, telah tiba di makam Sunan Derajat Lamongan. Makam Sunan Derajat di Lamongan. Makam Sunan Derajat terletak di Paciran yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Lamongan. Makam Sunan Derajat ini lokasinya agak jauh dari pusat kota ya, dengan kondisi geografis perbukitan tanah kapur. Makam ini berada di puncak sebuah bukit dengan dikelilingi hutan yang cukup rimbun dan pemandangan alamnya yang sangat indah. Lokasi makam Syekh Maulana Ishaq ini berada di Jalan Maulana Ishaq, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran. Lokasinya tidak jauh dari makam Sunan Derajat. Hanya sekitar 2 km sebelah timur atau tak lebih dari 10 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Kita akan dibuat adem panas sesaat setelah sampai di area makam. Tentu bukan adem panas dalam arti demam ya, maksud saya. Namun adem karena sepoi angin dari laut yang menghampar di depan area makam. Dan panas karena daerah pesisir Lamongan yang memang memiliki suhu udara yang cukup membuat Anda gerah, terlebih di siang hari. Dan sekarang ini saya berada di area makam Maulana Ishaq yang berada di Lamongan. Uniknya di makam Syekh Maulana Ishaq ini berdekatan langsung dengan pantai utara. Jadi setelah ke makam bisa langsung refreshing ke pantai. Guys, ini cocok untuk emak-emak rempong.